Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Febri Elianti Sani Sinaga. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas dua materi sekaligus, yaitu yang pertama tentang ekonomi moneter Islam ke depan, dan juga tentang isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan Islam. Tonton video saya sampai habis ya. Nah, materi yang pertama tentang ekonomi moneter Islam ke depan. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan yang mempengaruhi tingkat harga dan tingkat ekonomi dalam suatu negara. Ekonomi moneter merupakan suatu instrumen penting dalam perekonomian modern. Dalam perekonomian modern terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen oleh pemerintah. Lalu poin yang kedua adalah konsep uang dalam Islam. Uang dalam ekonomi Islam secara terminologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya yaitu an-nuqdu berarti yang baik dari dirham, memegang dirham, membedakan dirham, dan an-nuqdu juga berarti tunai. Lalu poin yang ketiga adalah permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang memegang peranan penting dalam perilaku kebijakan moneter di setiap perekonomian. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Lalu poin yang terakhir adalah pandangan Islam tentang uang. Pada dasarnya, Islam memandang uang sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi transaksi, bukan untuk spekulasi. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan Islam. Poin yang pertama yaitu pengertian kontemporer. Kontemporer merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam. Poin yang kedua adalah pengertian keuangan Islam atau syariah. Pengertian keuangan Islam atau syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan pada dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Lalu poin yang ketiga adalah etika profesi akuntansi dalam perspektif Islam. Etika adalah pedoman mengenai norma dan nilai yang berhubungan dengan salah, benar, baik, dan buruk. Misalnya tindakan apa saja yang pantas dilakukan maupun yang tidak pantas dilakukan atau yang dihindari. Prinsip kode etik akuntansi Islam adalah 1. Dapat dipercaya, 2. Legitimasi, yang ketiga objektivitas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.